Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Pak Pinepino. Ya, ini adalah foto kemarin saya habis mendongkel ya teman-teman ya. Dan ini mau saya lakukan tahapan-tahapan selanjutnya ya. Oh ya, ini kalau bisa jangan di skip-skip ya teman-teman, karena saya kali ini juga akan memberikan tips and trick yang biasa saya lakukan untuk menghidupkan bahan dongkelan serut ya, yaitu tahapan-tahapan seperti perendaman, pembersihan, pengkonsepan awal, media yang saya gunakan, dan penyungkupan ya. Jadi kalau bisa jangan di skip-skip ya, agar nanti tidak ada yang terlewat. Jadi enjoy. Dan tahapan pertama yang biasa saya lakukan adalah ngopi dulu ya teman-teman ya, tanpa ngopi, tanpa inspirasi nanti ya, enggak. Jadi untuk tahapan pertama biasa saya melakukan perendaman dulu ya teman-teman. Jadi bahan dongkelan yang baru itu langsung saya rendam. Kebetulan saya juga punya bak besar ya, jadi saya lakukan perendaman seperti ini. Ada beberapa fungsi ya. Yang pertama itu untuk merontokkan sisa-sisa tanah yang masih menempel di akar teman-teman, agar nanti mudah dalam melakukan pembersihan nanti. Kan nanti pasti disikat ya teman-teman, agar terlihat bersih. Dan yang kedua adalah perendaman ini bertujuan untuk mengusir hama-hama yang ada di dalam batang ya, biasanya hewan-hewan pengerat di dalam batang. Ketika kita rendam biasanya mereka akan keluar dengan sendirinya. Jadi ini sebenarnya udah terlalu lama saya rendam, ini udah 2 hari 2 malam ini teman-teman. Kebetulan tadi malam juga sudah saya bersihkan beberapa tanahnya. Bisa nanti saya ambil contoh. Jadi ini salah satu hasil buruan saya ya. Nah ini lumayan keren ya, akarnya muter. Jadi serut itu sangat jarang ya kalau dapat akar muter kayak gini. Nah ini nanti tahap selanjutnya adalah saya lakukan pembersihan lagi. Saya sikat, kemudian saya konsep. Saatnya untuk mereview bahannya satu persatu ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu saya mendapatkan kecil-kecil juga ya, jadi nggak hanya besar, tapi kecil-kecil juga ya. Ini saya dapat 3. Jadi ini untuk bahan mame ya nanti ya. Bahan-bahan serut kayak gini kalau misalkan udah jadi juga lumayan ya. Kalau misalkan kita jual juga lumayan. Cuma kalau saya sih lebih ke ini, prosesnya kan cepat dan ini bisa menjadi bahan bonsai souvenir ya. Itu maksudnya gini, kalau misalkan ada teman kita yang datang
datang ke rumah main, nanti kiranya dia mau bonsai kan kita tinggal ngasih yang kecil-kecil kayak gini aja ya, daripada kita ngasih yang besar, daripada nggak ngasih apa-apa maksudnya. Mending kita kasih bahan bonsai untuk dia sebagai media belajar juga. Dan yang kedua ini yang akan muter tadi, dan ini saya juga akan memberi tips yang sangat penting juga ya untuk bahan dongkelan. Sebisa mungkin untuk akar itu langsung dikonsep ya teman-teman. Maksudnya gini, segera dikonsep, segera dicocokkan sama nanti pot finalnya ya. Waktu penanaman di pot nanti kita cocokkan dulu. Jadi akar itu nanti sebisa mungkin nggak memotong ya, terlebih akar-akar besar ya. Jadi ini sudah saya press sampai ke, misalkan ini hanya sebagai contoh ya, misalkan nanti ketika angkat dari ground mau saya taruh di pot dengan ukuran sekian, jadi sebisa mungkin akar ini nggak melebihi daripada luasan bibir pot tersebut. Jadi nanti kalau misalkan waktunya pindah pot, kita tidak perlu untuk memotong akar besar lagi, karena itu juga sangat beresiko ya. Kalau kita memotong akar besar, mungkin nanti atasnya juga bisa stres. Dan yang ketiga, bahan ini ukurannya large ya, medium ke large kalau ini. Kalau yang ini tadi small ya, finalnya nanti jadinya small. Kemudian yang ini finalnya nanti bisa jadi medium ke large ya. Jadi ini konsepnya twin, dan ini juga saya kasih pemisalan potnya nanti segini ya. Jadi ini juga sudah saya konsep akarnya. Juga untuk pemotongan akar, kalau yang menonjol kayak gini yang kiranya nanti terekspos, pemotongannya miring kayak gini ya teman-teman ya. Karena kesannya nanti biar menutup, karena akar serut itu biasanya serabutnya itu tumbuh di ujung-ujung kayak gini teman-teman. Jadi nanti harapan saya bisa menutup gini ya teman-teman ya. Dan ini sudah saya konsep akarnya, tentu juga dikasih space ya. Jadi akar ini enggak terlalu ngepres ke bibir pot. Jadi ada akar yang bahasanya bisa lebih leluasa geraknya. Jadi enggak terlalu ngepres, ini juga sudah enggak terlalu ngepres. Jadi ini sudah saya konsep. Ini alhamdulillah dapat akar muter ini. Jadi ini perantingan kecil-kecil ini juga saya pakai ya teman-teman, untuk aksennya saja. Cuma untuk konsep ke depan kita kan kalau untuk perantingan nggak tahu ya. Kalau harapan saya itu ini jadi calon mahkota. Kalau ini jadi calon mahkota, jadi ini nanti saya buang. Jadi saya berharap ada terubusan di sini nanti. Kalau di sini ada terubusan, saya mau pembesarannya nanti segini. Ibaratnya ini pindah ke sini gitu teman-teman. Soalnya gini, kalau mau cari terusan sebagai mahkota itu harus ini ya, harus kelihatan ya ketinggiannya. Kan ini geraknya ke sini, bukan ke sini. Kalau ini sebagai top mahkota nggak apa-apa, tapi saya pengennya ini nanti. Cuma kita hanya bisa berharap ya, merencanakan aja ya. Ya mudah-mudahan sesuai harapan. Untuk terubusannya kita nggak tahu ya. Jadi untuk konsepan atas bisa lain kali, kita nunggu titik terubusnya. Dan yang terakhir ini bahan serut yang ukurannya XL ya, ini ya. Kalau finalnya nanti XL ya. Jadi nanti penanamannya ya agak slanting kayak gini ya, agak miring. Jadi kedepannya harapannya ini gini, saya berharap ada trubus di sini, agak rendah di sini. Ini kan agak panjang nih. Saya pengen berharap terubusan di sini,
kemudian akan saya los, makanya ini akan saya los ground ini, jadi bawahnya nggak tak kasih alas, pengennya terobosan di sini, kemudian saya los. Kemudian yang atas ini akan saya pahat nanti, saya jin, jadi untuk kesan keringan nanti kalau atasnya ke atasnya ini. Jadi nanti konsepnya ini akan, kan ini udah nyelanting gini teman-teman, jadi akan kembali lagi ke sini nanti mahkotanya. Jadi mahkota di sini gitu teman-teman. Jadi untuk penanaman itu tujuan kita hanya dua teman-teman ya. Pertama, konsep akar itu jelas harus di konsep akar, jadi kita sesuaikan untuk pot finalnya nanti. Kalau setelah diangkat pot, jadi nggak perlu memotong, intinya gitu. Kalau untuk akar serabut memotong nggak masalah, cuma akar-akar besar ini kalau bisa jangan memotong lagi. Jadi kita konsep di awal. Dan yang kedua adalah yang penting hidup, itu yang penting hidup dulu. Jadi kalau bisa nanamnya itu natural aja, kayak kemarin kita ngambil di alam itu seperti apa, kita tanam seperti itu aja kalau di ground. Nanti kalau sudah waktunya angkat pindah ke pot, kita bisa reposisi. Jadi untuk serut sangat kuat ya kayak gitu ya. Itu aja teman-teman, saya mau lanjut untuk komposisi media. Ya untuk media tanamnya saya pakai media andalan ya. Jadi media andalan saya tuh kalau untuk bahan dongkelan tetap sekam bakar sama tanah pinggir sungai. Ini menurut saya media paling bagus ini teman-teman. Nah saat ini kita sudah di ujung tahapan ya untuk proses penanaman. Jadi ini saya siram full, gunanya untuk mengisi rongga-rongga kekosongan ya. Biasanya kan di dalam tanah itu di bawah akar itu kan ada rongga-rongga kosong yang enggak kena media ya. Jadi air ini saya fungsikan untuk melarutkan media agar bisa masuk ke sela-sela tersebut ya teman-teman. Ini saya siram sampai full, jadi sampai airnya menggenang agar airnya itu bisa sampai bawah ya. Kemudian setelah ini jangan langsung disungkup ya teman-teman. Jadi kita biarkan dulu selama 1 hari gitu, baru nanti disungkup ya. Sungkupnya sudah saya persiapkan, mungkin nanti sore baru saya sungkup. Jadi untuk agar air ini ke bawah semua teman-teman, saya pastikan untuk air ke bawah semua, dan media itu bukan basah ya, tapi lembab kering gitu teman-teman. Itu aja dulu teman-teman, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Insya Allah nanti kalau udah 1 bulan akan saya update lagi ya bagaimana perkembangannya. Dan ini sudah selesai saya sungkup ya teman-teman. Beginilah penampakan dari teknik sungkupan saya ya, terutama bahan serut. Yang ini yang rap kemarin, yang berbatang twin kemarin, dan yang ini yang ukuran small dengan akar melingkar. Kemudian kita beralih ke yang ukuran large ya. Ya ini yang ukuran large ya. Jadi seperti ini juga penampakan dari sungkupan saya itu seperti ini. Kalau bahan yang ini saya ground karena kita butuh percabangan yang besar ya di sini ya. Target saya ya sebesar pipa 1 dim ya, pipa 1 inci. Oh ya, ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara menyungkup agar
gampang hidup ya. Jadi seperti ini. Langkah pertama tentu kita sungkup dengan kuat, dengan erat ya. Saya pakai tali rafia, biasanya saya pakai karet ya, dan saya sungkup pakai tali rafia. Kemudian yang nggak kalah penting itu ini teman-teman, setiap sungkupan, setiap bahan sungkupan baru itu pasti saya sungkup kayak gini teman-teman. Jadi saya tempelkan, saya usahakan plastik sungkupan ini menempel ya teman-teman, menempel di batang. Jadi saya tali lagi. Nah itu fungsinya gini teman-teman, untuk menghindari kekeringan ya. Sebenarnya kalau kita sungkup itu selama bahannya masih hidup pasti mengeluarkan air kayak gini teman-teman, kayak berkeringat kayak gini. Nah kayak gini. Nah itu gini teman-teman. Jadi kenapa saya bikin seperti ini, agar nanti kayak keringat ini bisa menempel di batang. Jadi kesannya nanti batangnya akan selalu lembab ya teman-teman. Jadi nggak kekeringan gitu teman-teman. Dan ini terbukti berhasil ya. Saya sudah lakukan berulang kali ya. Setiap dongkelan saya lakukan seperti ini. Karena itu kebanyakan dongkelan saya itu hidup ya. 90% hidup semua dongkelan serut saya, kecuali bahan-bahan yang sudah cacat ya. Yang sudah cacat, yang udah banyak keringan kayak gitu, saya agak susah untuk menghidupkannya. Cuma kalau yang seperti ini alhamdulillah bisa hidup ya. Dan ini akan saya update lagi 1 bulan mungkin untuk melihat perkembangannya.